Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3 Angkatan 2 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan 3 gelombang 1 tahun anggaran 2022. Kali ini kita akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber tentunya yang berbeda dari berbagai bidang. Wawancara ini berisi mengenai pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yuk, kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon izin untuk melakukan wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum kita melakukan wawancara, silakan Ade perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nina Aida, umur saya 20 tahun. Di sini saya sebagai mahasiswa. Ya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, saya akan jelaskan dulu ya wawasan kebangsaan dan bela negara itu sedikit. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi atas kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya. Sedangkan bela negara merupakan sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, sebelumnya apakah Nina ini pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Pernah. Menurut Nina, mengapa sih kita perlu memiliki sikap bela negara? Menurut saya itu perlu karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap tanah air, yaitu negara Indonesia, dan dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kedaulatan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, menurut Nina, siapa aja sih yang harus ikut bela negara itu siapa? Seluruh warga negara Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa, apa sih bentuk bela negara yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Utamanya belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, menjaga lingkungan kampus agar terhindar dari korupsi dan juga ikut serta dalam konter untuk mencegah adanya radikal yang akan memecah belah negara kita. Nah, sekarang kan sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, apa sih bentuk bela negara yang bisa dilakukan di masa pandemi ini? Tentunya menjaga prokes dengan memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, sering mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan-kerumunan. Selain itu, kita harus rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Terima kasih atas waktunya. Bismillah Bapak, perkenalkan saya Dr. Alvina. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di rumah Bapak. Bapak sudah bersedia juga untuk saya wawancarai. Boleh tahu perkenalkan diri dulu boleh Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Alvini Fauzi. Usia saya 25 tahun. Pekerjaan saya wira swasta. Baik Bapak, dengan Bapak Rifki ya. Iya. Bapak Rifki, ya untuk masalah wawasan kebangsaan itu Bapak tahu seberapa jauh Pak? Boleh saya tahu? Pandangan saya secara singkat ini ya Mbak. Wawasan kebangsaan tuh pandangan saya, kita sebagai bangsa Indonesia, harus mempunyai jiwa patriotisme untuk mendukung membela negara Indonesia supaya negara Indonesia kita itu semakin maju, gitu, semakin berkembang gitu. Ya mungkin itu pandangan saya Pak. Oh, intinya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita ya Pak, Iya. sebagai bangsa Indonesia untuk lebih cinta lagi pada Indonesia. Baik, sejauh apa, maksudnya gini, untuk wawasan kebangsaan itu sendiri itu harus kita ketahui sejak kapan Pak?
sejak dini Mbak. Sejak dini ya, Iya. sejak kecil ya, Iya, utamanya ya. kecil. Sejak mungkin pas kita mengetahui tentang perbedaan kehidupan lah ya, intinya kita tahu tentang itu. Iya betul. Kita harus tahu juga tentang negara kita ya. Iya. Untuk bela negara itu sendiri, Bapak tahu Pak? Itu apa? Untuk bela negara, Heeh. menurut saya pribadi itu sikap kita aja Mbak. Sikap kita aja, kita harus selalu menanamkan cinta. Dari sejak dini itu kita harus menanamkan cinta tanah air, cinta terhadap negara Indonesia, supaya kita bisa ikut berjuang untuk mengembangkan negara kita, yaitu negara Indonesia, baik dalam bidang, terutama saya kan Mbak, itu dari bidang ekonomi itu membutuhkan banget. Sikap bela Gitu. negara ya. Bela negara itu butuh banget. Utamanya berlandaskan, menurut Bapak landasan utama bela negara itu apa? Dan itu undang-undang Pancasila, Dan ada lagi NKRI. sama Pancasila ya Pak? Iya. Ya. Oke. Untuk bela negara itu sendiri, siapa saja yang harus melakukan bela negara Pak? Seluruh masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk bisa membela negara Indonesia. Karena apabila ada satu orang yang tidak membela negara Indonesia itu mempengaruhi banget dengan kemajuan Indonesia nantinya. Menurut Bapak, bela negara di saat ini dengan bela negara di waktu yang dulu pada masa penjajahan itu sama apa beda Pak? Gak jauh beda sih Mbak. Tapi emang kalau dulu itu jiwa patriotnya itu lebih. Karena harus perang ya Pak? Iya harus perang. Tapi sekarang kan perangnya perang lewat digital Mbak. Sekarang medianya itu beda sama yang dulu. Intinya perbedaan waktu mempengaruhi dalam Iya. cara Sekarang zamannya itu udah zaman modern. Oh, iya. Siap. Menurut Bapak, fungsi dari bela negara itu apa aja sih Pak? Fungsi dari bela negara. Kita mungkin bisa mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara kita. Fungsinya Itu pertama salah ya? satunya Mbak. Terus yang kedua, mungkin kita bisa melestarikan budaya-budaya kita. Kan Indonesia itu beragam-ragam budaya Mbak. Beragam. Makanya kita tiap daerah itu harus bisa mempertahankan budaya-budaya daerah tersebut. Iya. Gitu. Jangan sampai punah ya Pak. Iya, sayang banget. Sayangkan orang-orang terdahulu memperjuangkan negara Indonesia itu. Kalau sekarang punah, Ya, menurut Bapak seberapa penting bela negara itu sendiri Pak? sangatlah penting Mbak. Karena kalau kita terbengkalai dalam membela negara, negara kita nggak bakalan maju. Ketertinggalan dengan negara yang Iya. lain ya. Iya sih. Kita sebagai masyarakat wajib tanggung jawab ya. Kita Iya. sudah hidup di Indonesia, ya wajib Betul. juga untuk melakukan kewajiban bela negara ya Pak. Betul. Oke. Kalau boleh tahu kan profesi Bapak kan sebagai pengusaha atau wirausaha ya Pak. Upaya bela negara apa saja yang Bapak sudah atau akan Bapak lakukan? Kira-kira apa saja Pak? Untuk zaman sekarang ini kan sekarang lagi rame-ramenya COVID ya. Kita sebagai, terutama saya sebagai usaha yang memiliki karyawan gitu. Cara membela negaranya itu mungkin dengan cara lebih prokes. Sekarang kan lagi zaman-zamannya pandemi gitu ya, Mbak. Kita prokes, harus mengutamakan prokes. Dalam hal maksudnya di perusahaan maupun di toko begitu? Perusahaan, toko pun sama kayak gitu. Kita harus selalu tetap, kalau di toko itu harus selalu ditetapkan menjaga jarak gitu. Menjaga jarak, Karena terus, di toko itu kan semberawut orang-orang tuh berdatangan. Iya. Nah gitu. Tugas kita gimana caranya kita selalu bisa menjaga jarak. Ya, dan
selalu menetapkan masker, Mm-mm. hand sanitizer. Mm-mm. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Bapak juga dimurahkan rezekinya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Amin. Bapak. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ian. Sore. Perkenalan lagi ya. Iya, Nama baik. saya Mega Merdekawati, peserta Laksa CPNS tahun 2022. Mau mengganggu waktunya Pak Ian, Baik. boleh ya? Baik, insya Allah. Minta tolong. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih tentang wawasan kebangsaan ya. Kebetulan Pak Ian kan sebagai guru, saya mau lihat dari sudut pandang guru nih. Nah, sebelum masuk ke wawancara, mungkin Pak Ian bisa memperkenalkan diri dulu ya. Mangga, Baik, silakan. baik. Nama saya Anwar Mustafa Siddiq. Saya sebagai kepala sekolah di MI Banjar 2, Kota Banjar, dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kota Banjar. Ya. Ini mau langsung aja nggak apa-apa ya? Boleh. Iya. Yang pertama nih Pak, menurut Bapak apa sih wawasan kebangsaan itu? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi atas kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara. Itu kebangsaan, wawasan kebangsaan. Iya. Untuk istilah bela negara sendiri itu, mungkin Bapak berkenan untuk menjelaskan juga nih. Bela negara adalah merupakan tindakan warga negara yang berlandaskan pada patriotisme, nasionalisme bagi negaranya itu sendiri. Siapa nih Pak kira-kira yang bisa melakukan bela negara itu? Sudah seharusnya negara, semua warga negara harus siap karena sebagai warganya siap untuk membela negaranya itu sendiri. Iya. Nah, dalam bidang Bapak nih ya sebagai guru, kira-kira bela negara apa sih yang Bapak jalankan, yang bisa Bapak jalankan? Dan bagi seorang guru tentunya juga memberikan wawasan, baik itu wawasan kebangsaan atau jiwa patriotisme kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki wawasan nasionalisme dan patriotisme untuk membela negara. Jadi dalam wawasan kebangsaan ini nih Pak ya, kan sekarang lagi banyak isu ya yang diberita-beritakan gitu. Kira-kira untuk wawasan kebangsaannya itu isu yang contohnya tuh apa gitu? Isu wawasan kebangsaan mungkin sekarang yang hangat-hangatnya misalkan anti 3 periode atau menolak 3 periode misalkan seperti itu ya. Ya. Atau kemudian juga tidak cinta NKRI dan sebagainya, itu dari isu-isu wawasan kebangsaan sebetulnya. Mungkin sekian saja ya Pak ya wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Ian. Gitu. Maaf merepotkan ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa itu pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat kita lakukan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, dapat kita amati sesuai wawancara bahwa wawasan kebangsaan dan kemampuan awal bela negara harus dimiliki setiap warga negara, baik itu anak-anak, apalagi orang dewasa. Pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu pegawai pemerintah, pegawai swasta, mahasiswa atau pelajar, pengusaha, serta secara umum seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemaknaan wawasan kebangsaan dan penerapan upaya-upaya bela negara harus dimiliki semua warga negara Republik Indonesia. Dan sebaiknya mulai ditanamkan sejak dini sehingga benar-benar tertanam pada jiwa dan raga setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 3, angkatan 2, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Sampai jumpa.